Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raimu Pin. Selamat malam, yang terhormat Ketua Rayon dan Ketua Kopri Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melakukan pra-EPKD Bincang Modul Mapaba Rayon Sunan Bonang dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini saya Sri Purwitasari sebagai moderator yang akan memandu kegiatan pra-EPKD dengan topik yang akan kita bicarakan mengenai bincang modul Mapaba. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Nama Farhan Anas, tempat tanggal lahir 26 Desember 1998, alamat Jalan Raya Jetis nomor 45, B. Mulyo Agung, Dau, Malang. Riwayat pendidikan TK Hasanuddin, MI Wahid Hasim 3, SMPI Al-Munawariyah, SMKI Manbaul Huda, SMKI Manbaul Huda, dan Unisma. Untuk pengalaman organisasi, Pramuka, OSIS, PMII, IMABA, Al-Khidmah Unisma, UKM SI Unisma. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya akan memberikan waktu kepada pemateri selama 60 menit. Kepada pemateri, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat sekalian. Ya, selamat malam. Kader-kader PMI yang saya banggakan semuanya untuk Rayon Sunan Bonang. Pertama-tama, ya mungkin meskipun sudah dikenalkan, biar saya nggak nervous, perkenalkan nama saya Farhan. Jurusan saya mungkin belum disebutkan tadi ya, saya jurusan Ahlus Sasya ter-8. Kebetulan saya diberikan amanah oleh Ketua Rayon PMI Sunan Bonang, sahabat Herli, untuk berbincang santai terkait dengan modul Mapaba. Sebelum kita berbincang ya, perlu diketahui sahabat-sahabat sekalian bahwasanya PKD ini adalah kegiatan kaderisasi formal yang harus dilaksanakan bahkan hukumnya wajib ya bagi semua anggota atau kader PMI se-Indonesia, karena ini mencakup nantinya legalitas ataupun secara materi, secara administrasi. Sahabat-sahabat, kalau sudah mengikuti PKD ini sudah sah menjadi kader dari PMI tersebut. Inisiatif yang diambil oleh Rayon Sunan Bonang, mungkin bisa dari sahabat Ketua Rayon, ini adalah mungkin iktikat baik ya untuk menjalankan PKD online atau PKD virtual. Karena bagi saya, ketika PMI pada kondisi yang seperti ini, kondisi COVID, dalam situasi seperti ini, ketika PMI tidak bisa mengikuti kondisi, dihitung mundur mulai dari sekarang, bukan kehancurannya, lebih ke ininya, kemundurannya, bisa dihitung mundur dari sekarang. Tidak hanya situasi dan kondisi COVID sebenarnya, seperti halnya kondisi kita, ini kan kalau COVID mungkin kondisinya lebih ke nasional ya, bahkan seluruh PMI se-Indonesia mungkin mereka ada inisiatif PKD online seperti ini. Tetapi kondisi-kondisi yang memang itu bersifat lokal, kita harus bisa menyesuaikan. Seperti halnya katakan PMI Rayon Sunan Bonang, ini backgroundnya apa? Fakultas Agama Islam. Harus menyesuaikan. Di Fakultas Agama Islam itu lebih condong ke masalah agama. Jadi nanti di situ bisa menentukan karakter lainnya masing-masing. Di sini sudah sahabat-sahabat sudah mengikuti, menyesuaikan kondisi. Ketua Rayon tidak semena-mena membuat program kerja ke depan selama 1 tahun,
tanpa menganalisa atau menyesuaikan pengurus-pengurusnya, menyesuaikan kader-kader. Maka dari itu proses penyesuaian inilah yang penting. Dan tidak lupa, mungkin dari nanti sahabat-sahabat pengurus, PKD ini boleh dilaksanakan secara online, tetapi pasti dalam banyak pertimbangan. Beberapa banyak pertimbangan itu salah satu contohnya, esensi dari pelatihan kader dasar tersebut tidak boleh hilang. Kalau kita berbicara keefektivitasan, mungkin bagi saya bisa mencapai kata efektivitas itu tergantung nanti sahabat-sahabat pengurus dan sahabat-sahabat peserta itu saling bekerja sama. Artinya saling apa namanya? Kalau peserta ya ayo jadi peserta yang baik, kalau panitia juga ayo menjadi panitia yang baik memfasilitasi peserta-peserta. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya tentang PKD ya. Sebelumnya begini, dari sekian lama waktu Mapaba hingga sekarang, sahabat-sahabat itu mungkin kan dikasih modul gitu ya. Mungkin sahabat-sahabat ini sedikit, saya kangen sama buku, mungkin sudah baca ya, sudah baca. Tetapi di sini kita bincang ini kan dengan arti kita sama-sama mengingatkan begitu. Kalau saya boleh mengartikan ya, sama-sama mengingatkan. Saya juga kadang lupa begitu. Jadi dari Mapaba kemarin sampai sekarang, sahabat-sahabat itu diberikan waktu oleh pengurus untuk mungkin memahami ataupun menjalankan atau mengimplementasikan materi-materi yang sudah didapatkan di PKD. Di Mapaba, Mas. Di Mapaba yang di situ di dalamnya ada macam-macam ya, ada PMI-an, ada Aswaja, ada TV, ada dan Kelembagaan Kopi, ada dan lain-lain ya. Mungkin sahabat-sahabat mulai dari waktu Mapaba hingga sekarang pra PKD itu sudah diberikan waktu oleh sahabat-sahabat pengurus untuk mengingat kembali materi ataupun mengimplementasikan, sehingga sahabat-sahabat itu tidak hanya selesai di acara Mapaba. Kebanyakan, mohon maaf, saya sendiri dulu saat saya habis Mapaba itu ya wes selesai di situ. Nah, itu nanti efeknya ke belakang. Jadi kayak amit-amit, ini saya jujur aja, meskipun mungkin bagi saya ini, saya malu-maluin diri sendiri, mungkin efeknya ke saya sendiri. Saya ternyata salah, tidak mengulas kembali materi-materi Mapaba yang ternyata sekarang itu sangat dibutuhkan, yang ternyata sekarang itu sangat bermanfaat. Makanya di perbincangan kita kali ini mungkin kita sama-sama mengingatkan, dan jangan lupa, jangan hanya diingatkan aja, jangan hanya paham materinya aja, harus ada perilaku dari materi tersebut, yaitu ya implementasi itu. Ya, yang pertama mungkin kita bincang apa ya, mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Kalau di modul ini ada materi mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Iya, sebelumnya mohon maaf, kalau punya modul dibaca aja. Saya juga baca modul ini kebetulan. Nanti kan kita sama-sama baca, sama-sama paham. Nanti bisa ada yang nggak paham di belakang, bisa ditanyakan begitu aja ya. Karena ini bincang, bukan webinar. Kalau webinar nanti bahaya. Nah, mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Kalau mungkin di Sunan Bonang kemarin nggak ada, mungkin diganti keindonesiaan. Itu sebenarnya sama, cuman namanya aja yang beda. Ya, bukan begitu, sahabat kita rayon. Jadi mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Kemahasiswaan ya? Ya, kemahasiswaan. Mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Jadi Indonesia ini kan ada dibagi menjadi tiga ya. Tiga era. Yang pertama era apa? Era Orde Lama. Yang kedua era Orde Baru. Yang ketiga era Reformasi. Nah,
Kenapa kok sampai ada 3 era ini? Tidak luput, ya pasti ada masalah politik dan segala dan semacamnya. Tetapi yang perlu kita bincangkan sekarang ini mungkin di bagian mahasiswanya. Karena mahasiswa itu dari tiga era ini mempunyai peran yang sangat kuat, peran yang sangat penting. Mungkin dulu masih belum ada mahasiswa, masih sedikit banget masyarakat Indonesia itu yang menjadi mahasiswa. Mungkin dulu masih ada pemuda, namanya pemuda ya, bukan mahasiswa. Contoh sebelum Orde Lama itu, sebelum pra kemerdekaan itu ada kumpulan-kumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Papua, Jong Kalimantan, Jong lainnya itu termasuk organisasi dan tidak hanya berbentuk sebuah organisasi saja. Artinya mereka punya peran di situ. Banyak gerakan-gerakan yang dibikin oleh pendahulu kita ya. Gerakan itu ya tentunya untuk negara kita, untuk kemerdekaan negara kita. Itu sudah dari pra kemerdekaan sudah pemuda itu punya peran. Perannya penting. Ya gerakan-gerakan kita merdeka itu tidak luput dari pemuda, kita reformasi itu tidak luput dari pemuda. Mungkin kalau diruntunkan seperti itu ya. Yang kedua, Orde Baru. Orde Baru ini era di mana sudah sangat banyak kampus-kampus yang berdiri, ya. Sehingga kan pastinya kan kalau sudah banyak kampus di Indonesia kan pasti banyak mahasiswanya. Nah di sini justru lebih besar lagi peran muda dari Orde Lama, dari era sebelumnya. Ya, bisa diambil contoh mungkin salah satunya era Orde Baru itu ini penurunan Soeharto. Tapi itu kan masih banyak pro kontra. Tetapi di situ di dalamnya itu kan elemen-elemennya itu kan mahasiswa. Nah, gerak-gerak seperti ini loh, gerakan-gerakan seperti ini loh yang dinamakan yang menjadikan Indonesia ini menjadi suatu negara dan bangsa, mungkin begitu. Setelah era itu era reformasi. Era reformasi itu ya sekarang era setelah mungkin reformasi ini, kata reformasi ini kan pembentukan kembali ya, kalau nggak salah, pembentukan kembali. Reformasi ini kan ya formasi kayak di sepak bola itu gimana kan, formasi ini kan ulang, berarti formasi ulang, kira-kira begitu ya. Sekarang ini artinya Indonesia mulai ada banyak, katakan seperti undang-undang di amandemen, terus banyak muncul undang-undang dan lain-lain. Pokoknya Indonesia itu mulai lebih baik lagi ya sekarang ini. Era sekarang ini era reformasi. Dan tidak lupa mungkin sahabat-sahabat anggota juga ikut serta dalam gerakan era reformasi ini. Contohnya seperti mungkin sahabat-sahabat di sini ada yang mengikuti kemarin yang terakhir kita gerakan aksi. Tapi aksi itu bukan salah satu gerakan ya, banyak gerakan-gerakan yang lain. Nah, mungkin nanti itu ada di materi PKD ya. Aksi itu bukan satu-satunya gerakan, tapi banyak gerakan yang lainnya. Aksi kemarin menolak RUU KPK. Ini kan juga termasuk gerakan di era reformasi. Siapa? Ya kalian, ya sahabat-sahabat sekalian ini. Makanya Indonesia lahir itu tidak hanya sebatas terlintang dari peta Sabang sampai Merauke ya. Namun peran dan gerak kaum pemuda ini dibutuhkan oleh negara. Itu saya mengutip kata-katanya Mbak Najwa Shihab, by the way. Nah, mahasiswa. Kita berbicara mahasiswa ini kan banyak nih.
peran dan fungsinya. Mungkin sahabat-sahabat udah ada ya yang Iron Stone, terus agen of change, agen of social control, guardian value, terus apa namanya satunya itu lupa, moral force. Ini kan peran dan fungsi mahasiswa yaitu fungsi. Agent of change itu perubahan. Apa yang dimaksud perubahan? Bukan perubahan apa ya? Perubahan yang dimaksud itu ya kayak semisal ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, itu para mahasiswa mengkaji sehingga mempunyai apa gagasan, itu disampaikan audiensi terhadap pemerintah, itu juga termasuk objek. Dan misal Iron Stone apa? Maaf, itu dimatiin dulu ya. Saya nggak dengar. Iron Stone itu apa? Saya lanjutkan. Iron Stone itu apa? Diharapkan apa namanya? Mempunyai mahasiswa itu harus mempunyai kemampuan, memiliki akhlak, bisa dijaga perilakunya, termasuk fungsi, peran dan fungsi mahasiswa. Kita jadi mahasiswa ya jangan amburadul lah, ya biar ada bedanya preman sama mahasiswa itu. Kalau mungkin preman itu meskipun tidak semuanya apa namanya uraan, tapi kan lebih condong gitu ya. Terus mahasiswa sebagai guardian value. Value-nya apa? Guardian value ini sebenarnya artinya menjaga nilai-nilai ya, mungkin nilai-nilai yang sudah ada di Indonesia, seperti contohnya, contoh ini misal ya Pancasila. Nah, itu siapa yang menjaga? Ya meskipun semuanya berhak menjaga, cuman salah satunya peran pentingnya di sini kaum pemuda atau mahasiswa. Selanjutnya moral force. Apa itu moral force? Dalam moral force ini mempunyai moral dalam berperilaku, ya kan? Dalam berperilaku. Tapi bedanya sama Iron Stone tadi, ini kita perilakunya untuk negeri. Artinya, ketika memang kita apa namanya, lupanya, mohon maaf ini, loading otaknya, nervous ya. Moral untuk negeri itu, ini loh, apa? Kaum intelektual. Nah, saya lupa sampai kosakatanya. Moral untuk negeri artinya kita harus memiliki gagasan untuk negeri itu dengan cara menyumbang ide-ide. Kalau tadi kan Iron Stone mungkin berperilaku ya, dalam berperilaku. Kalau ini kita menyumbang moral sebagai moral terhadap negeri itu dari gagasan kita. Nah, itu mungkin fungsi dan peran mahasiswa ya. Mahasiswa ini terkait dengan mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Mungkin itu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Fungsinya kita menjadi mahasiswa ya. Nah, kita lanjut dari situ semua, kita tahu bahwasanya kita sebagai mahasiswa itu fungsinya, itu tanggung jawabnya yang harus kita lakukan. Nah, kemudian itu semua yang sudah kita bincangkan tadi ya, perasaan bukan kita, saya bincangkan tadi itu didapat di mana? Amit-amit, saya bukan mau menyalahkan mahasiswa yang lain, tetapi kita bisa mencapai itu semua kan harus ada wadahnya, ya kan? Harus ada wadahnya. Nah, di mana itu? Kebetulan kita sekarang ada di DMI Rayon Sunan Bonang. Artinya kan kita untuk mencapai fungsi dan perannya mahasiswa itu
kita mempunyai wadah yang bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Aduh, maaf, kelebihan. Yang bernama PMII, ya kan? Apa PMII itu? Biasa ya, biasa. Saya dulu masih ya sama kayak mungkin masih lebih pinter sampean, karena saya dulu ditanya apa PMII, saya jawab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi bukan apa itu PMI, jadi kepanjangan dari PMI. Saya itu jawabnya dulu apa PMI. Jadi PMI itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jangan. Jadi kalau misal ditanya PMI ya mungkin lebih, kalau baca apa namanya, kalau bahasa torikohnya itu apa PMI itu saya. Tapi kan penjabarannya nanti banyak. Dari mulai ideologinya, dari mulai banyak macam-macam, nanti kita bincangkan sama-sama. Nah, kita berbicara PMI. Mungkin sahabat-sahabat sudah banyak yang paham ya latar belakang terbentuknya PMI ini ya. Dulu mungkin ada ya sekumpulan kayak kita ini yang kayak saya, sahabat-sahabat sekalian ngopi begitu, ada inisiatif, ya kan? Wah, kayaknya kita ini kebetulan orang mahasiswa itu mungkin dulunya orang NU, jadi berinisiatif begini, wah kita ini harus bikin wadah untuk mencapai tujuan, untuk mencapai fungsi dan peran mahasiswa. Yang pastinya dalam apa namanya, dalam koridor NU, mungkin begitu dulu mahasiswa NU. Ada inisiatif dari segerombolan orang sehingga menjadikan gagasan itu mahasiswa NU berambisi untuk mendirikan organisasi. Tetapi waktu itu masih belum terstruktur. Banyak organisasi NU yang organisasi mahasiswa NU yang pada intinya sama tapi berbeda. Gimana itu? Nggak tahu juga. Salah satu contohnya mungkin ada ini ya, dulu itu KMNU, ada Imanu, ya kan? Ada Imanu, KMNU, terus ada pergerakan PMNU. Ada pokoknya ada nama-nama begitu lah, beda-beda. Kalau setahu saya Imanu itu di Surakarta kalau nggak salah ya. Kalau KMNU itu di Jakarta atau di mana begitu, lupa. Maaf, nanti bisa dicari. Ada kayak gitu ya. Jadi masih belum jadi satu. Sehingga ada omongan lagi, obrolan lagi, mungkin delegasi dari KMNU sama Imanu, ayo kita duduk. Kita menjarakan bahwasanya kita menjadi satu kesatuan. Sehingga ada inisiatif waktu itu disowankan kepada ketua PBNU. Zaman dulu, zaman waktu sowan itu kalau nggak salah ketua PBNU-nya Kiai Haji Idam Maulid, mungkin yang ada di 5.000 atau 20.000 itu ya. Nah, itu Kiai Idam Maulid sowan. Nah, beliau nggak usah dulu, karena apa? Ibnu masih baru lahir, katanya Yai begitu. Ini saya kok jadi dongeng, tapi gampangnya seperti itu ya. Saya cerita gampangnya seperti itu aja. Tapi mungkin insya Allah sahabat-sahabat paham lah. Disowankan, tapi Yai itu menolak. Jangan sekarang, karena baru saja Ibnu berdiri, belum terstruktur, belum rapi, belum ditata. Kok sudah ada PMI yang mau lahir, mungkin kasarannya seperti itu. Jangan dulu. Juga tidak selesai di situ. Pengurus PBN ini ya pastinya mikir, oh ya, kalau semisal pelajar punya wadah, mahasiswa harus punya. Cuman untuk saat ini masih belum. Sehingga dimasukkan kepada Ibnu. Itu namanya ada dulu Departemen Perguruan Tinggi. Jadi mahasiswa itu masuknya di situ. Jadi kalau sekarang sampai masuk PMI ya Ibnu bagi saya, karena lahirnya dulu dari Ibnu, Departemen Perguruan Tinggi. Kalau Ibnu juga PMI, sama. Lahirnya juga dari Ibnu. Bukan berarti kita lebih
muda dari Ibnu, kakaknya Ibnu, adiknya PMI, itu nggak ada bahasa-bahasa itu. Mungkin kalau pernah dengar ya itu guyon lah, guyonan biasa itu. Ada bahasanya seperti guyonan. Nggak ada yang adik, ada yang kakak, ada yang mana adik, semuanya sama. Lahir dari satu rahimnya Nahdlatul Ulama. Ini gitu. Setelah itu sebelum PMI kan didirikan tanggal berapa? 17 April ya, 17 April 1960. Sebelum itu, sebelum hari berdirinya PMI itu sowan lagi setelah kongres keduanya Ibnu kalau nggak salah. Kongres keduanya Ibnu kalau nggak salah itu mahasiswa itu komplain. Wah Pak, kita banyak masalah. Apa masalahnya? Masalahnya kita berbeda pendapat karena mereka masih pelajar, kita mahasiswa. Itu kan mereka pelajar, kita mahasiswa, sehingga sering crash pemikirannya. Akhirnya dipertimbangkan lagi sama pengurus PBNU setelah kongres Ibnu yang kedua kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah. Kalau ada yang anak Ibnu mungkin lebih paham, nanti bisa dikoreksi nanti di akhir. Koreksi Ibnu itu mohon maaf, ini ada kongres ketiga Ibnu. Kongres ketiga Ibnu tahun 58. Kongres ketiga Ibnu tahun 58. Itu komplain. Mahasiswa itu komplain. Kita sering crash Pak, karena Ibnu itu kan condong ke pelajar, kita mahasiswa, sehingga kita banyak crash. Entah itu dari pendapat, perilaku dan segala macam. Kita mau mahasiswa ada sendiri. Ya itu tadi dari perbincangan panjang, kita kan nggak tahu juga perbincangannya kan. Perbincangan panjang sehingga muncullah tanggal 17 April itu pada sebelum itu pada konferensi Ibnu di Kaliurang tanggal 14 sampai 16 Maret 1960 disepakati organisasi mahasiswa NU itu bentuk. Nah, akhirnya setelah itu mungkin ditunjuk ya panitia pembentukannya. Panitia pembentukan ada 13 pendiri PMI ya. Itu nanti di modul ada. Kalau misal saya bacakan ini, 1 Khalid Mawardi dari Jakarta, 2 Said Budairi Jakarta, M Subih Ubaid, Makmun Syukri, Hilman, Haji Ismail Maki, Munsif Nahrawi, Kiai Nur Huda Suaidi, Laili Mansur, Abdul Wahab Jailani, Hizbullah Huda, Muhammad Khalid Al-Buko, dan Ahmad Hussein. Dari ke-13 pendiri ini merancang dari PO, belum ada PO ya, mulai dari AD, ART, peraturan organisasi yang lainnya, membuat nama, merintis lambang, sehingga sampai waktunya tanggal 17 April 1960 ya. Sebelum itu 14 sampai 16 April itu dilaksanakan musyawarah nasional mahasiswa NU bertepat di Taman Pendidikan Putri Khotijah, itu kalau nggak salah ada di Wonokromo, Surabaya. Mungkin yang orang Surabaya. Siap laksanakan. Jadi Surabaya itu mempunyai sejarah besar. Salam pergerakan. Berdirinya PMI itu di Surabaya, di Taman Putri Khotijah, Wonokromo, Surabaya. Nah, itu musyawarah konferensinya di situ. Sehingga sampai tanggal 17 April itu disahkan. Mohon maaf Mas, itu mungkin bisa di silent. Nah, disahkan tanggal 17 April. Itu runtutannya ya, mungkin sejarahnya PMI. Tetapi kalau semisal sampai sekarang itu juga PMI nggak lancar-lancar aja, nggak, pasti banyak liku-likunya perjalanannya PMI berdiri. Mungkin saya rekomendasikan buku buat dibaca ya, sejarah PMI dalam simpul-simpul sejarah perjuangan, bukunya Mas Fauzan Alfas. Kebetulan beliau senior Al-Hikam Unisma.
Itu di situ sejarah lengkap mulai dari latar belakang dunia PMI sampai kongres ke-10 kalau nggak salah. Itu lengkap di situ. Monggo dibaca. Nah, ini kan mengikat waktu juga, jadi cuman dasarnya saja, nanti juga bisa dibaca banyak. Nanti banyak buku-buku di aplikasi, mungkin ada juga di Google Play. Ada aplikasi sejarah PMI. Cuman mohon maaf, mungkin itu ada beberapa yang salah. Nah, yang edisi revisinya ada di buku. Mungkin yang di aplikasi belum direvisi ya. Nah, setelah itu kita bahas struktural. Mungkin sahabat-sahabat sudah paham semua ya, cuman mengingatkan aja. Soalnya dulu masih ingat saya, ada teman saya itu, ini masalah struktural ya, tingkat kepengurusan organisasi PMI itu ada yang ditanya, masih ada yang kurang benar. Jadi kita mengingatnya kembali. Jadi di PMI itu ada strukturalnya mulai tingkat pusat sampai tingkat rayon, itu perlu sahabat-sahabat tahu. Jadi ada PR, pengurus rayon, ada PK, pengurus komisariat, ada PC, pengurus cabang, itu tingkat kota atau kabupaten, ada PKC, pengurus koordinator cabang, itu tingkat provinsi, dan PB, itu tingkat nasional, pengurus besar. Nah, ini perlu diingat ya, diingat-ingat ya. Karena mungkin teman kita belajar dari kesalahan ya. Terus begini. Terus apa sih Mas sebenarnya tujuan PMI? Maksudnya apa sih sebenarnya PMI didirikan ini buat apa sih? Buat apa? Ya kalau dari dulunya, kalau dari sejarahnya mungkin untuk menaungi mahasiswa NU. Lah buat apa Mas naungan itu? Yang saya katakan awal tadi, untuk mencapai peran dan fungsi mahasiswa. Ya saya bukan menyalahkan kalau nggak ikut organisasi terus nggak bisa, cuman untuk saat ini, sejauh ini masih belum terlalu mencapai banget lah istilahnya gitu, belum terlalu dicapai banget fungsi dan perannya itu. Nah, makanya kita perlu organisasi ini kan perlu organisasi untuk apa? Untuk mewujudkan untuk mewujudkan fungsinya, untuk mewujudkan perannya. Nah, dikaitkan dengan tujuan PMI, apa sebenarnya PMI terwujud? Ya, mungkin ada nanti di bab 4 pasal 4 anggaran dasar PMI dibaca, karena mungkin katanya tadi kan ada persyaratan ini dibuat bekal untuk screening ya, karena nanti mungkin saya bocorkan dulu, mohon maaf ini satu, saya kasih bocoran, saya baik ini ya. Mungkin nanti screeningnya itu harus salah satunya harus menghafal tujuan PMI. Saya nggak mau menyebutkan biar sahabat-sahabat nyari sekalian menghafalkan untuk bekal screening. Itu ada di bab 4 pasal 4 anggaran dasar PMI. Jadi dicari, searching. Terus oh ya, ada yang komen apa ini? Sebut aja Mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, maksudnya sebut apanya? Sebut tujuannya. Ada yang di modul. Sudah saya bacakan ya, biar enak nanti jelasinnya. Terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Itu tujuan PMI. Ya. Terus kita bahas yang mungkin karena mungkin kan udah dibahas sama materi mapaba ya, kita hanya bahas untuk pembekalan screening katanya tadi kan. Jadi insya Allah ini kisi-kisi screening begitu, ini kisi-kisi screening. Kalau ada yang kurang mohon maaf nanti, karena saya nggak tahu apa aja yang diujikan nanti. Nah, kata kita ulas makna dari kata PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
apa itu pergerakan, kenapa kok apa itu mahasiswa, apa itu kenapa kok harus ada Islamnya, dan kenapa kok harus ada Indonesianya. Kita bahas ya. Pergerakan bisa didefinisikan sebagai lalu lintas gerak. Kalau dalam bahasa fisika ini masih ingat saya pelajaran SMK ya, itu bergerak ini kan perpindahan suatu benda dari perpindahan dari suatu titik dari koordinat A ke koordinat B, itu gerak ya, itu gerak. Tapi kalau pergerakan apa? Artinya pergerakan, kalau gerak itu perpindahan suatu titik dari A ke B, kalau pergerakan berarti artinya melampaui kata gerak itu tersebut. Jadi dinamis, nggak ada batasan, terserah. Oh, bergerak. Kalau bergerak mungkin masih ada batasannya. Tapi kalau pergerakan itu artinya melebihi kata gerak itu tersendiri. Katakan semisal saya dari di New York ke Malang, itu kan gerak. Tapi kalau pergerakan, terserah saya mau keliling Indonesia, mau keliling dunia, itu pergerakan. Melampaui kata gerak itu tersendiri. Itu pergerakan. Ya, itu mungkin sedikit. Yang kedua, mahasiswa. Ya, kenapa mahasiswa? Karena ini mungkin wadah bagi mahasiswa ya. Nggak mungkin kita mahasiswa tapi isinya pelajar ataupun anak-anak adik-adik kita yang masih SD atau TK, nggak mungkin. Kalau kata arti mahasiswa ya tadi itu mungkin di awal sudah ditentukan. Terus Islam. Kenapa kok Islam? Ya karena mungkin dulu awal mulanya terbentuknya PMI dari NU, dan NU ini organisasi masyarakat Islam, ya kan? Agama Islam yang dijadikan basis landasan sekaligus identitas bahwa PMI adalah organisasi mahasiswa yang berlandaskan agama. Ini kalau secara umumnya seperti itu. Nanti ada lagi penjabarannya itu. Makanya kalau kita misal ditanya orang apa PMI itu, ya bilangnya PMI adalah saya. Urusan nanti dia minta penjabaran, ngopi sama saya dulu 3 hari begitu, jelas. Terus kenapa harus ada Indonesia? Nah, Indonesia ini yang pertama karena kita hidup di Indonesia. Ya, yang pertama. Yang kedua, afiliasi dari pergerakan kita itu untuk tidak lain untuk Indonesia. Artinya membangun bangsa. Waduh, berat kalau kita bicara membangun bangsa ini ya. Mungkin organisasi yang nasionalis sehingga ada kata Indonesia di situ. Jadi antara kata pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini tidak moro-moro PMI gitu aja, enggak. Makanya ada biasa guyonannya anak-anak itu kan, guyonan loh ya, guyonan biasanya ya. Kenapa kok harus pergerakan? Kok enggak berhimpun? Kalau berhimpun ya gitu-gitu aja gitu. Ya, itu guyonan. Terus ada yang ini penting, nanti juga masuk juga. Ini kisi-kisi ya yang saya sampaikan, ini kisi-kisi screening. Ada namanya trilogi PMII. Nah, mungkin sahabat-sahabat pernah dengar tapi lupa ya, sama saya kadang juga lupa kalau ditanya orang itu. Ada namanya trilogi PMII. Apa itu trilogi PMII? Ada 3. Tri moto, tri hikmat, dan tri komitmen. Nah, dalam satu tri itu ada 3 lagi. Tri moto itu apa? Tri moto itu zikir, fikir, amal soleh. Itu mungkin yang sering kita dengar ya, zikir, fikir, amal soleh. Terus tri hikmat, apa itu tri hikmat? Takwa, intelektual, profesional. Nah, itu tri hikmat. Terus ada lagi tri komitmen. Apa tri komitmen? Kebenaran, kejujuran, keadilan. Tetapi ini hasil revisi. Kalau pengen tahu yang asli, yang dulu, itu bukan gitu. Ini revisi, ini hasil revisian. Kalau yang dulu bukan begini. Itu ada di buku dalam simpul-simpul sejarah perjuangan. PMI-nya Mas Fauzan Alfas. Bukan endorse, cuman merekomendasikan baca buku itu. Di situ ada. Itu teks aslinya. Teks aslinya trilogi. Yang sekarang itu mungkin hasil revisi karena perkembangan zaman. Terus kita membahas lagi makna lambang PMI. Makna lambang PMI, kenapa kok bentuknya kayak Barcelona, kok
nggak bundar atau segitiga begitu kan? Kenapa kok nggak bundar segitiga? Itu ada artinya semua. Kenapa kok warna biru, kok nggak hitam, kok nggak pink dan segala macam? Kenapa kok bintangnya 9, kok nggak 1 aja? Itu ada makna. Mungkin dari bentuk ya perisai. Kenapa kok harus perisai? Di sini disebutkan perisai berarti ketahanan dan keampuhan mahasiswa Islam terhadap berbagai tantangan dan pengaruh luar. Apa maksudnya? Kita kan PMI seringkali mungkin kalau sahabat-sahabat masih belum ini ya, masih belum rasakan. Mungkin sahabat-sahabat pengurus ya, sahabat-sahabat pengurus itu banyak juga godaan ya, atau ya yang saya katakan tadi tidak semena-mena lurus kita berorganisasi itu. Godaan entah itu dari luar ataupun dari dalam. Nah, lambang ini melambangkan bahwasanya kita harus kuat. Kita harus kuat apa? Entah itu serangan, entah itu pengaruh atau apapun yang dari luar ataupun dalam, masalah apapun harus kita hadapi, tidak boleh menyerah. Kita harus mengedepankan apa? Optimisme, bukan pesimisme. Itu mungkin lambangnya. Kenapa kok bentuk perisai? Karena itu kita tidak boleh hancur gara-gara serangan dari luar maupun dalam. Kita harus tetap berdiri kokoh karena mungkin mahasiswa tempatnya solusi, tempatnya ide, tempatnya gagasan. Apalagi Rayon Sunan Bonang, ya itu adalah bagi saya adalah solusi yang paling solutif. Itu Rayon Sunan Bonang. jadi kayak gitu. Nah, terus selanjutnya, kenapa kok harus bintang? Kok nggak pagar begitu ya? Harus bintang. Bintang adalah perlambang ketinggian dan semangat cita-cita yang selalu memancar. Saya dulu dengan masuk PMI dengan ya, saya pasti punya cita-cita. Pun demikian dengan sahabat-sahabat sekalian yang sekarang di sini, yang sekarang masih bertahan, alhamdulillah, itu pasti punya cita-cita, punya keinginan. Nggak mungkin dong, nggak mungkin kan, nggak punya tujuan masuk PMI, nggak punya cita-cita. Oke lah kalau semisal banyak alasan dari sahabat-sahabat itu hanya ikut teman-teman, tapi di sisi lain ada hal yang harus kita capai di PMI. Saya nggak percaya ya. Iya, mohon maaf ini saya bukan mau mendahului sahabat-sahabat. Cuman saya nggak yakin, saya nggak percaya ketika hanya ada satu alasan orang masuk PMI itu teman. Nah itu saya nggak percaya. Karena nanti pasti di dalamnya pasti ada aja. Oh, saya harus ini, saya harusnya ada aja keinginan yang harus kita capai. Nah itu bintang melambangkan bahwasanya tinggi dan semangat cita-cita yang selalu memancar. Kita harus punya keinginan, kita harus punya cita-cita yang tinggi, sehingga kita apapun capaian kita, apapun cita-cita kita yang nanti kita sudah berhasil kita wujudkan, yang pastinya jangan hanya bermanfaat buat diri sendiri, harusnya buat bermanfaat. Biasakan yang viral itu demi bangsa dan negara, itu dan agama pastinya. Nah, itu kenapa di atas lambangnya PMI itu ada 5 bintang. Itu filosofinya melambangkan yang tengah itu kan besar 1. Nah, 4-nya itu Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabatnya Nabi. Yang 4 itu Abu Bakar, terus Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sama Sayyidina Ali. Yang tengah itu melambangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin seperti itu, 5 bintang yang di atas. Nah, 4 bintang yang di bawah, kenapa ada 4 bintang? Kok enggak 10 gitu kira-kira? Karena melambangkan 4 madhab kita yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajar. Nah, dari 9 bintang, jumlah 9 bintang tersebut itu ada 2 pandangan. Pandangannya apa? Yang tadi sudah saya jelaskan, 5 sama 4 itu jadi 9, ya itu tadi. Kalau di jumlah 9 semua itu menjadi penyiar Islam di tanah Jawa, yaitu Wali Songo. Itu mungkin filosofi ya, filosofi. Nanti dipelajari lagi. Mungkin ada yang bisa lebih bagus, kan? Itu kasarannya seperti itu.
Terus dari warna, kenapa biru? Mohon maaf, saya ngerokok dulu. Kenapa biru? Kalau di sini disebutkan sebagai warna lukisan PMI berarti kedalaman ilmu pengetahuan yang harus dimiliki dan digali oleh warga pergerakan. Biru juga menggambarkan lautan Indonesia yang mengelilingi kepulauan Indonesia dan merupakan kesatuan wawasan Nusantara. Artinya ada dua arti di sini, ada dua filosofi kalau kita amati ya. Kedalaman ilmu pengetahuan yang harus dimiliki dan digali oleh warga pergerakan. Maka dari itu kita biasa gini. Saya dulu begini. Apa sih kita gunanya masuk PMI itu? Ya begini. Apa yang ilmu yang sudah sampai dapat di perkuliahan, ya kan? Ilmu yang sudah sampai dapat di perkuliahan itu dikembangkan di PMI. Nggak selesai di situ aja. Nggak selesai di situ aja. Ini sebenarnya salah satu sampai kenapa harus ke PMI? Wadahnya ini kayak gini, kita masak mie, kalau wadahnya jelek kan ya otomatis estetikanya kurang. Makanya wadahnya PMI itu biar bagus. PMI yang bagus ya. Enggak lah, semua organisasi sama. Mungkin kenapa harus PMI ya nanti sampean bisa merasakan sendiri. Kalau sekarang saya mau ngomong bla bla bla, takutnya sampean nggak percaya. Tapi saya udah merasakan bahwasanya saya di dalam PMI saya lebih baik. Ilmunya lebih baik. Biasa nih ketua rayon, saya sering lihat Pak Yon Herli ini nyuruh anak-anak, maksa anak-anak, baca buku, baca ini, Artinya kan juga minimal, meskipun kita tidak suka baca, ada yang mengingatkan baca. Nah ini kita harus mempunyai pengetahuan yang dalam, yang banyak, yang bisa banyak-banyaknya. Selagi kita menjadi mahasiswa, terlebih-lebih proses di PMI. Itu warna biru. Terus ada biru muda. Sebagaimana warna dasar perisai sebelah bawah, berarti ketinggian ilmu pengetahuan, budi pekerti dan takwa. Ya, namanya juga orang Islam kan, meskipun nggak di PMI kan kita juga diajarkan budi pekerti mulai dari kecil. Kalau minimal dulu kita masih kecil mungkin ingat kalau semisal kita manggil kakak kita yang hampir seumuran mungkin namanya, nggak boleh, itu kakak, manggil kakak. Nah ini kan termasuk bagian dari akhlak. Mungkin itu tidak hanya di PMI ya, cuman lebih diperdalam lagi karena mungkin saya juga masih banyak kadang nggak berakhlak begitu, nggak ada akhlak gitu. Makanya kita perdalam lagi di PMI. Takwa pastinya kita sebagai umat Islam kan harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu takwa? Ya meninggalkan semua larangannya, menjalankan semua perintahnya, termasuk sholat begitu. Jangan sampai ini bolong nggak apa-apa, asalkan nggak disengaja, dan itu harus dikodok begitu. Kewajiban kita juga tidak hanya kuliah, kewajiban agama juga ada kan gitu. Terus selanjutnya warna kuning, sebagaimana warna dasar perisai-perisai sebelah bawah, berarti identitas kemahasiswaan yang menjadi sifat dasar pergerakan, lambang kebesaran dan semangat yang selalu menyala serta penuh harapan menyongsong masa depan. Nah, kenapa warna kuning? Ya, kita harus warna kuning itu karena melambang semangat, begitu, nyala-nyala. Corel Draw-nya masih versi yang sehingga nggak ada warna kuning. Nggak ada warna oranye, adanya warna kuning karena warna dasar kan. Nah itu kita harus warna kuning melambangkan kebesaran, melambangkan semangat yang berapi-api, semangat yang menyala-nyala. Pun demikian dengan proses kita yang ada di PMI. Jangan cuma amit-amit, mohon maaf, tapi saya memang ini amit-amit ya, kalau misal ada dari kata-kata saya yang kurang berkenan, amit-amit. Tapi yang diterapkan pada saya dari dulu itu begini. Ini mohon maaf kalau kasar, mohon maaf. Jangan jadi kader sampah yang datang ketika butuh dan pergi ketika butuhkan. Artinya dari kata-kata itu kita seharusnya harus bisa mikir, ya kan? Kita sudah diberi naungan sama pengurus-pengurus. Ya masa pas diskusi tok datangnya, pas acara tok datangnya, ya kumpul
kumpul silaturahim, saling diskusi, saling mengingatkan, saling banyak kan kehidupan gitu yang ada di PMI. Mungkin sama sekarang masih belum bisa dirasakan karena masih diberikan fasilitas. Nanti kalau sudah jadi pengurus, ya kan nggak jadi pengurus kalau nggak PKD, makanya jadi pengurus. Nanti kalau sudah jadi pengurus, sampean bakal merasakan kayak mana. Pasti sangat beda. Yang dulunya kita enak, mapaba tinggal duduk sudah dipersiapkan, materi sudah dicarikan, terus makan sudah dimasakkan, ya kan? Itu disitulah maksudnya proses-proses yang seperti itulah nanti yang kita akan jalani. Jangan cuma ada butuhnya sampai datang dan ketika PMI butuh, ini bukan pengurus yang bilang ya. Kalau ada pengurus yang bilang gitu, jangan. Artinya PMI kalau seandainya PMI itu bisa bicara, mungkin PMI pasti bicara kayak gitu. Jangan ke PMI hanya ketika butuh ilmunya, setelah punya ilmu keluar, nggak di PMI butuhkan nggak ada, ya kan? Jangan. Artinya kan bertalent, misalnya nyanyi, kita bisa nyanyi, tapi kita dibutuhkan sama Sunan Bonang untuk delegasi, karena kita nggak mau. Nah, jangan. Artinya hal-hal seperti ini kalau sampai sekarang diurusi, ya harus mau mengurusi. Sekarang zaman diurusi ayah ibu, nanti juga bakal jadi ayah ibu, begitu. Nah, mungkin itu yang harus kita terapkan di di PMI ya. Lanjut lagi. Mohon maaf ini waktunya kayaknya udah 1 jam. Saya teruskan dikit nggak apa-apa ya. Kita kayaknya terlalu panjang karena kalau kita bahas PMI sekalipun sehari nggak mungkin selesai. Ya kan? Ini masih itu saya udah tak cut itu banyak juga yang belum saya sampaikan, termasuk independensi PMI, interdependensi PMI, itu masih banyak lah. Nah, mohon maaf ini ya kalau lambat 15 menit lah kira-kira. Lanjut ke nilai dasar pergerakan karena sudah 1 jam ya. Lanjut kita nilai dasar pergerakan. Apa nilai dasar pergerakan itu? Kalau di sini arti nilai dasar pergerakan itu secara esensi nilai dasar pergerakan ini adalah suatu sublimasi nilai keislaman dan keindonesiaan dengan kerangka pemahaman keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyuai berbagai aturan, memberi arah dan mendorong serta penggerak kegiatan-kegiatan PMI. Artinya apa? NDP ini apa sih? NDP ini nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keindonesiaan yang dijadikan satu itu menjadi NDP. Artinya NDP nanti ya. NDP itu nilai. Dia itu nilai itu kayak mana ya? Susah saya jelasin. Pokoknya perpaduan antara nilai keislaman dan nilai keindonesiaan sehingga dijadikan satu menjadi nilai dasar pergerakan. Ya kan? Apa nilai dasar pergerakan? Nah, nanti bisa mungkin sahabat-sahabat ini tarik kesimpulan sendiri ya. Nanti ya. Setelah saya sebutkan fungsi dan segala macamnya. Apa fungsinya NDP? Fungsi NDP yakni ada tiga, yakni landasan berpijak, landasan berpikir, dan sebagai sumber motivasi. Kenapa kok ada 3 ini? Landasan berpijak bahwa NDP menjadi landasan setiap gerak, langkah, dan kebijakan yang harus dilakukan. Sudah jelas di situ ya, bahwasanya kita mau ngapa-ngapain aja di PMI, ya nantinya kembali lagi kita harus ingat NDP. Kayak gitu. Terus yang kedua landasan berpikir, bahwasanya NDP menjadi landasan berpendapat yang dikemukakan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Ketika kita berargumen, ketika kita berdebat, berdiskusi, kita juga harus berpijak terus sebagai sumber motivasi. Bahwa NDP menjadi pendorong kepada anggota untuk berbuat dan bergerak sesuai dengan nilai yang terkandung di dalamnya. Sudah jelas banget bahwasanya sampai nanti akan mendapatkan motivasi sebagai sumber motivasi di dalam nilai-nilai dasar pergerakan. Nah, ini nilai dasar pergerakan NDP. Ini mungkin sahabat-sahabat sudah tahu ya, NDP itu ada 4. Apa itu? Tauhid, hablum minallah, hablum minal alam, dan hablum minan nas. Balik, hablum minan nas dulu, baru hablum minal alam ya. Jadi ada 4 itu. Kenapa? Kita cepat aja ya. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Tauhid itu lebih ke iman.
ya kan, iman, keyakinan. Tauhid, ya Allah, kita nggak mungkin ada lagi Allah selain Allah. La ilaha illallah, selain itu tauhid. Terus kenapa kok hablum minallah? Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik kejadian dan menganugerahkan kedudukan terhormat kepada manusia di hadapan ciptaannya yang lain. Kenapa ini menjadikan landasan kita? Karena ya balik lagi bahwasanya kita ini siapa yang buat dan kita berbuat itu untuk siapa? Ya kecuali kalau misal kita biasa gini ya, ini gurau tadi. Cuman terjadi biasa gini. Wah, saya ikut PMI karena ada cewek cantik atau cowok ganteng. Nah, itu jangan. Harus lillahi ta'ala. Kita harus ingat siapa sang pencipta kita dan kita berbuat untuk siapa. Ya kan? Kita dibuat oleh siapa dan kita harus ingat kita berbuat untuk siapa. Itu hablum minallah. Ini simpel aja. Hablum minas. Kenyataan hubungan manusia dengan manusia. Yang tadi hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Hablum minas. Kenyataan bahwa Allah meniupkan ruhnya kepada materi dasar manusia. Menunjukkan bahwa manusia berkedudukan mulia. Bahwa manusia berkedudukan mulia di antara ciptaan-ciptaan Allah. Memahami ketinggian eksistensi dan potensi yang dimiliki manusia, anak manusia mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai warga dunia, manusia adalah satu, dan sebagai warga negara manusia adalah sebangsa. Sebagai mukmin, manusia adalah bersaudara. Itu penjelasannya. Tapi gampangnya begini, saya kasih contoh. Hubungan kita antara manusia dan manusia. Contohnya begini. Kita aplikasikan di sini aja. Kita aplikasikan dengan Rayon Sunan Bonang. Pengurus dan kader, ya, pengurus dan anggota harus saling memahami. Antara pengurus dan anggota adalah saling memahami. Ada kalanya ya, ini sering mungkin sahabat-sahabat yang sering seforum sama saya di Warung Kopi atau di mana, itu sering saya sampaikan bahwasanya di organisasi itu harus saling mengerti. Apa? Ada kalanya senior itu memperhatikan kan junior, ini jangan junior lah. Ada kalanya pengurus itu memperhatikan anggota, ada kalanya anggota minta tolong ke pengurus. Jadi jangan alah kalau saya nggak diajak ya malas lah ini. Jangan. Ya mungkin pengurusnya lagi lupa ngingetin kan gitu. Ya. Jadi harus ada saling pengertian. Pengurus harus saling harus ngerti kadernya harus ngerti pengurusnya. Artinya begitu, nggak semena-mena pengurus harus selalu ngobrol, enggak. Jangan begitu, karena di sini juga ada, sudah jelas ya, hubungan manusia, itu salah satu contohnya. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Kayak misal kita amit-amit, saya sama sampean, itu kan sama-sama mahasiswa, sama-sama manusia. Ya santai kita, kalau waktunya bercanda kita juga bercanda. Kalau waktunya serius juga kita serius. Yang membedakan antara saya dan sampean, ya, yang pertama nama, yang kedua mungkin ada orang tua, ya kan. Yang menjadi pembeda kita mungkin di Bonang itu sama. Saya sering katakan kita semua sama, pengurus kader itu sama. Yang membedakan mungkin ini, saya lebih dulu masuk Unisma atau lebih dulu berproses di PMI daripada sampean. Itu yang membedakan. Artinya ya di situ dipahami sendirilah. Oh berarti kalau masnya lebih masuk berarti ya minimal kalau saya minimal sudah ini. Ini bukan saya mengajari, cuman ini yang saya terapkan. Minimal saya ke kakak tingkat saya, Mas. Kalau guyonan, kalau bahasa yang halus saya nggak pernah, malah saya pulau-pulau terus saya tak pisui juga pernah. Cuman ya saya minimal Mas. Nggak apa-apa, tapi ya disesuaikan dengan kondisinya. Kalau lagi serius ya jangan dipisui, ditempelin nanti sama pengurusnya gitu. Nah itu hablum minas ya. Lanjut lagi ke hablum minal alam. Alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menentukan ukuran dan hukum-hukumnya. Alam juga menunjukkan tanda-tanda kebenaran, sifat dan perbuatan Allah. Berarti juga nilai tauhid melingkupi nilai hubungan manusia dengan alam. Kenapa kok ada
hablumil alam, hubungan manusia dengan alam. Karena ya paham sendiri ya, Indonesia adalah tempatnya sampah begitu. Tempatnya sampah, juga harus menjaga alam. Tidak terpaku pada sampah aja, tetapi kita harus menjaga alam. Menjaga alam itu kayak mana? Ya, salah satu upaya kita ya salah satunya tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak pepohonan. Terus biasakan ada benih-benih pohon kalian injak, kalian saduk, kalian ini jangan penghijauan. Terus kalian juga kalau misal punya bibit ya ditanam di depan rumahnya. Artinya menjaga alam. Alam juga pasti akan paham. Banyaknya bencana alam itu juga karena ulah kita. Makanya kita harus menjaga alam. Alam akan menjaga kita. Kan begitu. Mungkin itu ya sedikit pengantar dari NDP. Lanjut lagi kita ke mohon maaf ini ya. Maaf karena waktunya mepet 1 jam dan tidak dimarah-marahin sama Pak Yon ini. Lanjut ke aswaja. Apa pengertian aswaja dan sejarah lahirnya aswaja? Kita pengertiannya dulu ya. Kalau kita lepas satu-satu katakannya itu aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Ahlun sunnah dan wal jamaah. Apa itu ahlun? Ahlun ini kan berarti kelompok, golongan atau keluarga atau organisasi, mungkin bisa dikatakan ahlun ya. Biasa kan ahlu dukhon, golongannya orang-orang yang ngerokok gitu kan. Jadi di warung kopi ngerokok semua ahlu dukhon. Ini ahlu apa? Ahlun itu kan golongan, kelompok atau apa? Atau organisasi atau apa itu ahlun. Sunnah berarti ajakan Nabi, meliputi sabda, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Apa itu ya? Anjuran, sunnah-sunnahnya Nabi yang Nabi anjurkan. Kayak yang kan banyak tuh di hadis Nabi bicara harus kayak gini, harus kayak gini. Nah, itu yang dimaksud sunnah dalam kata-kata aswaja. Terus al jamaah berarti golongan mayoritas. Golongan mayoritas ini kayak golongan yang paling banyak begitu. Kalau semisal rayon Sunan Bonang adalah rayon yang mayoritas penduduknya alumni pondok pesantren. Artinya kebanyakan itu dari alumni pesantren. Menurut istilah terminologi ialah ajaran Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Itu kalau disambung jadi satu, Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu ajaran Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Nah, sahabat-sahabat itu juga bisa masuk terhadap al-jamaah. Maksudnya jamaahnya, golongannya Nabi, golongan yang ikut Nabi. Jadi ahlun itu golongan, suatu golongan organisasi yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan mengikuti orang yang mengikuti. Secara lahirnya mungkin sahabat-sahabat ini panjang banget ya. Saya juga nggak terlalu paham karena banyak tokoh-tokohnya, nanti takut salah dan segala macam. Ada abu-abu siapa, banyak banget tokoh-tokohnya, saya juga nggak terlalu paham, mohon maaf. Juga banyak kalau sejarahnya juga, mulai dari nanti ada istilah mutazilah dan segala macam. Nah, kita lanjut aja ke posisi aswaja di PMI. Nah, PMI memaknai aswaja sebagai yang pertama itu manhajul fikr, yaitu sebagai sebuah metode berpikir yang digariskan oleh para sahabat Nabi dan tabi'in yang begitu erat kaitannya dengan situasi politik dan kondisi sosial yang meliputi masyarakat muslim waktu itu. Pun demikian dengan PMI hari ini. Kita ngapa-ngapain, kita berpikir, kita ya harus berlandaskan aswaja. Pemikiran kita. Maksudnya berlandaskan aswaja itu apa? Nilai-nilai yang ada di dalam aswaja, apapun yang ada di aswaja, itu yang menjadi pijakan kita berpikir. Kayak tadi kan mungkin itu yang tadi NDP itu nilai-nilai sublimasi ya, percampuran ya antara Islam dan keindonesiaan. Kalau ini murni dari keislaman.
Yang kedua, manhaj tahayul al-ijtima, yaitu sebuah pola perubahan sosial kemasyarakatnya sesuai dengan ruh perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Untuk memahami pola perubahan ini dibutuhkan pemahaman akan perjalanan sejarah kebudayaan Islam yang nantinya terurai dalam materi pendalaman tentang aswaja. Di aswaja ini kita bawa kepada bersosial kehidupan kita. Di PMI kan kita bisa dikatakan bermasyarakat. Kalau senior bilang itu dulu pernah senior saya bilang itu kalau PMI kita berorganisasi PMI itu adalah miniatur bermasyarakat. Artinya miniatur bermasyarakat itu ya inilah nanti kehidupan bermasyarakat setelah kita lulus nanti kembali ke daerahnya masing-masing ya kayak gini, minimal kayak gini miniaturnya. Artinya akan sedikit banyak akan sama dengan kehidupan bermasyarakat nanti kita. Nah itu bagaimana nanti posisi aswaja digunakan sahabat-sahabat dalam ber-PMI itu ya. Nah apa aja sih nilai-nilai yang ada di dalam aswaja? Mungkin sahabat-sahabat sudah mengetahui ya, karena mungkin di pondok dulu bahkan banyak sahabat-sahabat yang lebih paham daripada saya. Cuman kan ini saya jelaskan posisi aswaja di dalam PMI ya. Yang pertama nilai-nilai tawasud moderat, ya kan, moderat. Moderat adalah sebaik-baiknya perbuatan. Tawasud bisa dimaknai sebagai berdiri di tengah-tengah, teguh dalam menghadapi posisi dilematis antara yang liberal dan konservatif, kanan dan kiri, jabariyah, qadariyah, dan mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam garis-garis tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tawasud moderat. Yang kedua tasamuh, yaitu toleransi. Wah, saya diingatkan lagi nih, Kak, mau dipersingkat. Yang kedua tasamuh, toleransi. Toleran sebuah pola sikap yang menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak dan merasa benar sendiri, dan tidak merasa benar sendiri ya intinya tidak egois lah ya, tidak egois. Toleransi. Kalau misal teman kita ada, kalau ngopi biasa ada yang pulang duluan ya wis biarin lah, kan ada kesibukan lain atau ngantuk dan segala macam. Itu toleransi contohnya seperti itu. Terus yang ketiga tawazun, keseimbangan. Tawazun berarti keseimbangan dalam hubungan atau relasi baik yang bersifat antar individu, antar struktur sosial, antara negara dan rakyatnya, maupun antar manusia dan alam. Jadi imbang, tidak mendahulukan antar struktur, artinya tidak imbang itu. Kalau kita imbang ini kan adil itu sebenarnya tidak sama rata. Imbang itu sesuai porsinya, menyesuaikan. Kalau bagi saya adil itu tidak, imbang itu sama. Antara saya dan kamu sama, ya kan? Pokoknya harus sesuai porsinya, nggak boleh kalau aku dan Tuhan sama, nggak boleh. Artinya seimbangnya itu seimbang, baik yang bersifat individu, antar struktur sosial, antar negara dan rakyatnya, tidak dengan Tuhan. Ya, tidak dengan agama dan lain dan ulama-ulama, pokoknya tidak dengan agama. Terus yang ketiga nilai-nilai keadilan, yaitu ta'adul. Yang dimaksud dengan ta'adul adalah keadilan yang merupakan pola integral dan dari tawasud, tasamuh, dan tawazun. Artinya begini, biasa kan kita menyamakan. Oh ya, mohon maaf ya, ini bentar lagi. Ta'adul, adil ini yang dimaksud adil itu ya, biasa kita mengartikan adil ini kan sama rata. Kalau misal adik saya dikasih uang, kakak saya dikasih uang 10.000, saya adiknya juga harus 10.000, bukan begitu. Bagi saya adil itu adalah sesuai porsinya. Semisal kakak saya kebutuhannya rokok, berarti kasih uang 15.000. Kalau semisal kebutuhan saya hanya susu, ya 10.000. Nah, ini yang dimaksud adil. Mungkin itu ya sedikit tentang aswaja. Sedikit saya menyinggung, ini terakhir saya sedikit menyinggung tentang kelembagaan Kopri aja. Kalau gender saya tidak sebegitu paham, namun saya jelaskan kelembagaan Kopri. Kenapa kok ada Kopri di PMI?
Ini terakhir, materi terakhir. Kelembagaan Kopri. Nah ini. Kenapa kok ada lembaga Kopri? PMI menyadari bahwa anggotanya perlu diberdayakan semaksimal mungkin. Selama ini kader putri PMI dirasa belum banyak yang diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensinya. Padahal jumlah anggota putri terbilang banyak. Untuk itu konstitusi PMI mensyaratkan keberadaan kader putri dalam setiap tingkatan kepengurusan. PMI diberi kuota minimal 1/3 dari PB sampai rayon. Artinya potensi bagus, terus keunggulan tidak hanya dari kader putra, tapi banyak potensi-potensi yang itu datangnya dari kader putri. Makanya PMI itu berinisiatif mendirikan lembaga yang namanya Kopri. Sebelum itu Kopri itu ada kepanjangannya, apa itu? Korps PMI Putri, ya kan? Terus kapan Kopri itu didirikan? Kopri itu didirikan, ini penting ya, ini karena nanti keluar ya di screen. Kopri didirikan pada tanggal 29 September 2003 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dan merupakan kelanjutan sejarah dari Kopri yang didirikan pada 26 November 1967. Jadi dari zaman dulu itu sebenarnya udah ada inisiatif, namun didirikan secara resminya itu pada tanggal 29 September 2003. Ini diingat karena penting. Ya. Ada lagi visi misi Kopri. Kalau tadi keseluruhan punya tujuan, visi misi Kopri juga punya visi misi sendiri. Apa? Visi Kopri adalah terciptanya masyarakat yang berkeadilan, berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan misi Kopri adalah mengideologisasikan nilai keadilan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMI untuk membangun masyarakat berkeadilan gender. Nah, itu mungkin sekilas tentang kelembagaan Kopri. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut karena ini memang waktunya sudah mepet, ya kan? Waktunya sudah mepet dan sudah habis. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada perbincangan saya tadi yang salah ataupun kurang benar, mohon diingatkan kembali. Mungkin saja, Bu Moderator. Baiklah, terima kasih atas materi tentang materi yang disampaikan. Intinya semua materi untuk screening PKD ada di modul Mapaba dan ada di internet. Dan dari untuk sesi tanya jawabnya ditiadakan karena waktunya sudah malam. Itu bisa dipelajari di modul Mapaba yang sudah dibagikan. Untuk kesimpulannya, keindonesiaan yaitu bisa dilakukan oleh mahasiswa, salah satunya sebagai agen of change yang baik bagi lingkungan sosial dan memiliki peran dan fungsi. PMI merupakan organisasi mahasiswa NU yang mempunyai tujuan untuk menaungi organisasi mahasiswa NU di tingkat perguruan tinggi yang didirikan oleh 13 pendiri pada tanggal 17 April 1960 yang memiliki tujuan dan merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengetahui peran dan fungsinya. NDP nilai dasar dari pergerakan PMI perpaduan dari nilai keindonesiaan dan nilai keislaman. Aswaja sebagai landasan nilai dalam landasan berpijak murni dari nilai keislaman. Dan adanya lembaga Kopri di PMI untuk memaksimalkan potensi-potensi dari kader Kopri. Demikian tadi acara pra-PKD Bincang Modul Mapaba. Mari kita ucapkan Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan baik dari lisan maupun perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan tuh sih, Ayo ngopi.